Oke, selamat siang anak-anak. Di sini pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan masalah materi teks pidato persuasif. Tujuan kita mempelajari teks pidato persuasi ini ada 3. Yang pertama, kita bisa mengetahui atau kita bisa mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam teks pidato. Yang kedua, kita bisa menyimpulkan isi teks pidato. Dan yang ketiga, kita bisa menelaah struktur kebahasaan teks pidato. Oke, sekarang kita membahas masalah mengidentifikasi informasi dalam teks pidato. Untuk mengidentifikasi masalah teks pidato, yang perlu kita ketahui yang pertama adalah pengertian dari pidato persuasi tersebut. Bagaimana caranya kita mengetahui isi pidato kalau namanya istilahnya sendiri kita tidak paham? Oke, jadi sekarang Ibu akan membahas pengertian teks pidato persuasi. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum. Jadi ingat ya, pidato itu adalah kegiatan berbicara di depan umum. Jadi kalau berpidato berarti dia secara lisan. Oke, persuasi adalah cara meyakinkan seseorang atau cara meyakinkan orang lain. Jadi pidato persuasi adalah pidato yang disampaikan oleh seseorang kepada pendengarnya dengan tujuan untuk mempengaruhi atau meyakinkan pendengarnya berdasarkan argumen-argumen yang dia miliki. Oke, berikutnya kita masuk ke pembahasan jenis-jenis pidato. Jenis pidato ada 4. Yang pertama sambutan, yang kedua pidato pemerintahan, yang ketiga pidato instansi, yang keempat pidato ceramah. Sambutan biasanya diberikan atau pidato singkat yang diberikan yang disampaikan oleh seorang pejabat atau berdasarkan jabatannya. Kalau pidato pemerintahan itu biasanya pidato yang disampaikan oleh instansi pemerintahan berupa pengumuman kepada masyarakat. Kalau ceramah biasanya dia ada tanya jawab. Jadi itu. Kalau jenis pidato ada 4, ada sambutan, ada pidato pemerintahan, ada pidato instansi, dan ada ceramah. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang metode pidato. Metode pidato ini ada 4. Yang pertama, metode memoriter. Metode memoriter ini adalah metode menghafal. Jadi teks pidato itu kita baca, kita hafal. Kalau pidato manuskrip ini pidato dengan metode naskah. Jadi teks pidatonya kita baca. Pidato impromptu itu adalah pidato yang secara mendadak, secara dadakan. Contohnya, mungkin kita pergi ke satu acara dan tanpa persiapan tuan rumah mengundang kita untuk berbicara atau berpidato. Itu namanya pidato impromptu. Yang keempat itu adalah pidato extemporan. Pidato extemporan ini adalah pidato yang digunakan secara naskah, tetapi hanya garis-garis besarnya saja yang disampaikan
sampaikan di dalam naskah tersebut. Hanya untuk mengingatkan bahwa sudah sampai kita di materi ini, berikutnya apa lagi yang akan kita bicarakan. Jadi itu untuk metode pidato. Ada 4 jenis, ada metode memoriter, ada metode manuskrip, ada metode impromptu, dan ada metode extemporan. 1. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini tiba pada materi terakhir, yaitu tujuan pidato persuasi. Jadi ada 4 tujuan yang dilakukan oleh seorang yang berpidato secara persuasi. Yang pertama itu untuk memberikan informasi. Terus yang kedua untuk meyakinkan pendengar. Yang ketiga untuk menghibur pendengar, dan yang keempat itu untuk menggerakkan pendengar. Jadi pidato persuasi itu intinya adalah kegiatan berbicara di depan khalayak ramai dengan tujuan untuk meyakinkan pendengarnya. Adapun metode-metode yang digunakan bisa memilih salah satu dari metode memoriter, manuskrip, impromptu, atau extemporan. Jadi demikian informasi dari Ibu, penjelasan singkat dari Ibu. Kalau ada yang masih belum memahami, berarti bisalah lewat Japri. Selamat siang, jangan lupa selalu pakai masker. Kita tetap harus jaga kesehatan walaupun belajar dari rumah. Dah.